Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni Panggulu, NIM saya F2018-01078. Saya dari kelas B2 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi PPT saya, yaitu hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Itu saja yang pertama, yaitu senyawa agonis. Agonis adalah bahan kimia yang berikatan dengan reseptor dan mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan respon biologis. Jenis-jenis agonis itu yang pertama ada agonis endogen. Untuk reseptor tertentu adalah senyawa yang diproduksi secara alami oleh tubuh yang mengikat dan mengaktifkan reseptor itu. Sebagai contoh yaitu agonis endogen untuk reseptor serotonin adalah serotonin. Dan agonis endogen untuk reseptor dopamin adalah dopamin. Nah, yang kedua agonis penuh. Dia mengikat dan mengaktifkan reseptor dengan respon maksimum yang dapat diperoleh agonis pada reseptor. Salah satu contohnya yaitu dapat bertindak sebagai obat agonis penuh dalam isoproterenol. Yang ketiga yaitu koagonis. Bekerja dengan koagonis lain untuk menghasilkan efek yang diinginkan bersama. Nah, berikutnya itu agonis selektif, yaitu untuk jenis reseptor tertentu. Misalnya busiprom adalah agonis selektif untuk serotonin 5-HT1A. Selanjutnya yaitu agonis parsial seperti buspirone, aripiprazole, buprenorphine atau norclozapine juga mengikat dan mengaktifkan reseptor yang diberikan, tetapi hanya memiliki efikasi parsial pada reseptor relatif terhadap agonis penuh, bahkan pada hunian reseptor maksimal. Selanjutnya yaitu agonis terbalik, adalah agen yang mengikat ke situs pengikatan reseptor yang sama seperti agonis untuk reseptor itu dan menghambat aktivitas konstitutif reseptor. Selanjutnya yaitu superagonis, adalah istilah yang digunakan oleh beberapa orang untuk mengidentifikasi senyawa yang mampu menghasilkan respon yang lebih besar daripada agonis endogen untuk reseptor target. Dan yang terakhir yaitu agonis irreversible, adalah jenis agonis yang mengikat secara permanen ke reseptor melalui pembentukan ikatan kovalen. Nah, yang kedua yaitu senyawa antagonis, adalah sejenis ligan reseptor atau obat yang menghambat atau meredam respon biologis dengan mengikat dan memblokir reseptor alih-alih mengaktifkan seperti agonis. Berdasarkan fasad kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, antagonis ketersediaan farmasetik. Antagonis ini menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmasetik menurun oleh karena berkurangnya kuantitas atau jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari senyawa aktif sediaan farmasi. Yang kedua, antagonis ketersediaan biologis. Antagonis ini disebut antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan juga menurun. Antagonis farmakokinetik dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna, meningkatnya ekspresi obat aktif, meningkatnya proses bioaktivasi obat, menurunnya proses bioaktivasi obat, menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antar obat kombinasi. Selanjutnya antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Antagonis ini juga disebut antagonis farmakodinamik yang mempengaruhi proses interaksi obat dan reseptor spesifik sehingga menurunkan respon biologis obat. Selanjutnya yaitu kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan 2 obat dalam formulasi
yang berbeda dan diminum bersama-sama, atau penggunaan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda secara bersama-sama dalam darah. Hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat, sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat. Penurunan efek satu obat oleh obat lain atau antagonis antar obat pada umumnya tidak diinginkan, tetapi kadang-kadang juga diinginkan. Pada kasus penurunan efek obat yang tidak diinginkan, kombinasi obat dikatakan tidak sesuai atau incompatible. Bila senyawa antagonis diberikan sebelumnya dan objek obat biologis menjadi tidak sensitif terhadap obat kedua, maka terjadi proses desensitisasi atau pencegahan aksi obat. Bila senyawa antagonis diberikan sesudah agonis yang dimaksudkan untuk menghilangkan efek agonis atau efek sampingnya, maka disebut efek kuratif. Misal, untuk pengobatan keracunan, ada senyawa antagonis berfungsi sebagai antidotum. Yang ketiga yaitu antagonis pada fasa farmakokinetik. Antagonis pada fasa farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah interaksi antar obat biologis sesudah absorpsi. Hal tersebut digambarkan secara skematis, yaitu agonis A tambah reseptor R sama dengan kompleks AR, stimulus tambah efek biologis tambah antagonis kimia tambah produk tidak aktif. Potensi kimia tergantung pada kemampuan untuk berinteraksi dengan senyawa agonis. Contohnya, antikoagulan heparin yang bersifat asam dapat berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa sehingga senyawa menjadi tidak aktif. Yang keempat, antagonis pada fasa farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Terus antagonis kompetitif, senyawa agonis dan antagonis kompetisi dalam memperebutkan tempat reseptor sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun. Berikutnya antagonis non-kompetitif. Antagonis non-kompetitif bekerja dengan mekanisme sebagai berikut: pengurangan afinitas pada reseptor, pengurangan aktivitas intrinsik, menghalangi transmisi impuls, berinteraksi dengan makromolekul atau membran sel dan jaringan. Kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis juga sering terjadi. Aksi dari komponen akan terlihat pada kadar tinggi dari senyawa antagonis. Selanjutnya, antagonis fungsional dan fisiologik. Apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan, efek negatif dan positif diberikan secara bersama-sama, dapat mengubah parameter biologis sehingga terjadi efek antagonis. Selanjutnya ada antagonis irreversibel, antagonis tipe kompleks, dan yang selanjutnya hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Interaksi obat dengan tempat aktif atau reseptor berdasarkan pada keseimbangan dinamik antara sifat-sifat kimia obat dan reseptor. Oleh karena itu, hubungan antara struktur kimia dan aktivitas dapat diperkirakan untuk obat-obat yang bekerja pada reseptor yang sama. Metabolik dan anti-metabolik. Pada umumnya senyawa agonis dan antagonis tipe ini mempunyai struktur yang mirip atau suatu biosinterik parsial. Agonis dan pemblok selektif. Suatu fakta bahwa apabila struktur asetikolin dipotong sehingga tinggal molekul tetrametil amonium, ternyata masih menunjukkan aktivitas intrinsik yang tinggi karena interaksi gugus onium dengan reseptor koligenik masih cukup untuk aktivitas reseptor. 3 yaitu hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Senyawa yang mengandung pengalkilasi atau pengalisasi
mempunyai afinitas yang tinggi terhadap tempat aksi obat dan dapat memblokadenya dengan pembentukan ikatan kovalen melalui reaksi alkilasi atau asilasi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.